Janji buat yang laki-laki dan yang wanita, surga itu bukan hanya untuk kaum laki-laki, tapi Allah memberikan nikmat sesuai dengan setiap jenis. Yang perempuan akan mendapatkan nikmat, yang laki-laki akan mendapatkan nikmat. Secara umum Allah berjanji kepada mereka untuk memasukkan mereka ke surga. Taman-taman yang di bawahnya sungai-sungai mengalir, tempat-tempat tinggal yang indah. Wa masakin thayyibah. Tempat tinggal di surga itu indah. Lihatlah di muka bumi ini, rumah paling mahal berapa? Anda pernah lihat ada rumah, katanya rumah orang terkaya di dunia di India itu harganya 600 miliaran. 600 miliar. Coba antum lihat. Batu batanya dari apa? Besinya dari apa? Nanti di surga itu labinatun min dhahab, labinatun min fiddah. Satu emas, satu perak. Batu batanya. Antum tahu lontakan emas 1 kilo kecil ya. Gimana batu batanya ini? Sedangkan antum yang tinggal di sana tingginya 60 hasta. Rumahnya kayak apa besarnya? Jadi kalau dikumpulin seluruh emas yang ada di muka bumi ini, nggak cukup untuk bangun satu rumah, satu istana di surga. Tapi Allah berikan itu buat antum. Wa masakin thayyibah. Ada lagi tempat tinggal yang modelnya villa. Ada yang modelnya tenda-tenda. Antum disuruh menikmati. Sekali di rumah, sekali di tenda, sekali di villa nanti. Subhanallah jamaah. Itu penghuni surga saling melihat kepada orang-orang yang beda tingkatan sama dia. Itu seperti bintang-bintang jamaah. Ada orang tinggal di sebelah sana, ada tinggal di sebelah sana. Sekarang orang mau tinggal di tempat yang tinggi, dia mikir liftnya gimana, anak tangganya gimana. Di sana semua Allah mudahkan. Wa masakin thayyibah fi jannati adn. Di surga tempat tinggal kau nggak akan kemana-mana. Kemudian Allah sebutkan waridwanun minallahi akbar. Dan ini keridhaan dari Allah itu lebih besar dari semua kenikmatan itu. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kesuksesan yang besar. Kalau engkau hanya menjadi orang terkaya di dunia, nomor 1, namanya dokter nih, dokter Rian jadi orang kaya nomor 1 di dunia, berapa lama akan jadi orang nomor 1? Mau jadi presiden RI, berapa lama duduk di kursi itu? Belum lagi masih harus bekerja, harus berpikir untuk memajukan bangsanya, beban-beban. Engkau menjadi orang paling kaya, engkau menjadi orang paling berkuasa, engkau tetap susah di muka bumi ini. Tapi di sana, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu li ahli jannah." Sesungguhnya Allah akan berkata kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah." Wahai penghuni surga. Penghuni surga itu lalu mengatakan, "Labbaik Rabbana wa sa'daik." Ya kami datang. Kami mau dengerin. Kami menyambut panggilanmu. Wal khairu kulluhu fi yadik. Segala kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada penghuni surga ini, "Hal raditum?" Apakah kalian sudah puas? Udah senang? Udah ridha? Fayaquluna wa ma lana la narda ya Rabbana. Gimana kita tidak puas? Gimana tidak senang? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah Engkau berikan kepada makhluk-makhlukmu. Setiap orang di surga itu merasakan dia orang paling bahagia. Dan ini catatan.
Ketika orang masuk surga, itu Allah cabut sifat hasad di diri dia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Dicabut. Kenapa? Selama engkau punya sifat iri, maka engkau tidak akan pernah nikmat hidup. Sedangkan surga itu ada 100 tingkatan. Kalau masih ada iri kepada yang tingkatan di atasmu, engkau nggak akan pernah menikmati. Fulan berapa istrinya Fulan? Bidadarinya banyak. Aduh, aku kok cuma sekian. Nggak ada itu di surga. Allah cabut. Sehingga semua orang merasa dia yang paling berbahagia. Ketika ditanya apakah engkau ridho, gimana kita nggak puas? Engkau telah berikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada satupun dari makhlukmu. Fayaqulu ala u'tikum afdal min dhalik. Kalian mau nggak aku kasih yang lebih utama dari yang sudah kalian dapatkan? Nih kita udah bicara tentang nikmat surga dari tadi. Bagaimana mereka menikmatin. Lalu Allah menawarkan kepada penghuni surga, kalian mau nggak yang lebih afdal dari yang sudah kalian dapatkan? Fayaquluna ya Rabb. Lalu mereka bertanya, wahai Rabb, ayyu syai'in afdal min dhalik? Apa yang lebih mulia dari itu? Fayaqul, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku memberikan kepada kalian keridhaanku, dan aku tidak murka kepada kalian selama-lamanya. Di situ jamaah, Allah lalu membuka hijab. Di dalam hadis yang lain, Rasul SAW mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Ketika penghuni surga sudah masuk surga, Allah berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum." Kalian mau tambahan dari aku? Ingin minta tambahan? Fayaquluna alam tubayyitu wujuhana. Apalagi ya Allah? Bukankah engkau telah bikin kami berbahagia? Engkau putihkan wajah-wajah kami. Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Wa tunjina minan nar. Dan engkau selamatkan kami dari api neraka. Maka ketika itu Allah menyingkap hijabnya. Ketika berbicara, penghuni surga hanya mendengar suara Allah SWT. Setelah itu Allah menyingkap hijabnya. Kata Nabi SAW, "Fama u'tu syai'an ahab ilaihim minan nadhari ila rabbihim." Pada hari itu mereka tidak dikasih kenikmatan yang lebih indah daripada memandang wajah Allah Azza wa Jalla.